Sebelum ke pengertian statistik, alangkah baiknya kita cari tahu apa tujuan kita mempelajari dari chapter yang pertama ini. Yang pertama, kita dapat memahami mengapa kita mempelajari statistik. Yang kedua, menjelaskan apa yang dimaksud dengan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Yang ketiga, kita dapat membedakan antara variabel kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, menjelaskan bagaimana variabel diskrit berbeda dari variabel kontinu. Dan yang terakhir, membedakan antara tingkat pengukuran nominal, ordinal, interval, dan rasio. Selanjutnya, kita ke pengertian statistik. Apa yang dimaksud dengan statistik? Statistik adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan, pengorganisasian, penyajian, analisis, dan interpretasi data numerik untuk membantu membuat keputusan yang lebih efektif. Siapa yang menggunakan statistik? Teknik statistik digunakan secara luas oleh bidang pemasaran, akuntansi, pengendalian kualitas, konsumen, atlet profesional, administrator, rumah sakit, pendidik, politisi, dokter, dan lain-lain. Jenis statistik deskriptif. Statistik deskriptif, metode untuk mengorganisasi, merangkum, dan menyajikan data secara informatif. Contoh pertama, survei Gallup menemukan bahwa 49% responden mengetahui nama kitab pertama dalam Alkitab. Angka 49 menunjukkan jumlah orang dari setiap 100 orang yang tahu jawabannya. Contoh kedua, menurut Customer Reports, pemilik mesin cuci General Electric melaporkan 9 masalah per 100 mesin selama tahun 2001. Angka 9 merupakan jumlah masalah dari setiap 100 mesin. Statistik inferensial adalah proses membuat keputusan, estimasi, prediksi, atau generalisasi tentang suatu populasi berdasarkan sampel. Yang selanjutnya yakni populasi versus sampel. Populasi adalah kumpulan semua individu, objek, atau pengukur yang menjadi perhatian. Sampel adalah bagian atau porsi dari populasi yang menjadi perhatian. Seperti contoh, mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Surabaya ini adalah populasi, sedangkan untuk sampelnya adalah mahasiswa yang ada di kelas 2025F. Jadi variabel itu dibagi jadi dua, variabel kualitatif sama variabel kuantitatif. Nah, kalau misalkan variabel kualitatif itu dia itu karakteristik yang dipelajari bersifat non numerik. Jadi non numerik ini tuh dia tuh tidak melibatkan angka apapun di dalamnya. Terus habis itu, jadi tuh kayak contohnya itu agama, terus habis itu ada merek mobil, ada warna mata, terus ada negara kita dilahirkan, terus habis itu sama jenis kelamin. Nah, terus habis itu yang kedua itu ada jenis variabel kuantitatif. Jadi variabel kuantitatif ini itu kayak dia itu bersifat angka. Bukan. Maksudnya itu kayak sesuatu yang dilaporkan dalam bentuk angka. Contohnya itu kayak menit terakhir kita di kelas, terus habis itu ada saldo rekening, sama yang terakhir itu jumlah anak di setiap keluarga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi variabel kuantitatif. Variabel kuantitatif dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada variabel diskrit dan yang kedua ada variabel kontinu. Variabel diskrit merupakan variabel yang memiliki nilai tertentu dan biasanya terdapat celah. Maksudnya di sini adalah variabel ini memiliki nilai-nilai yang dapat dihitung dan biasanya menggunakan bilangan bulat dan juga bisa berlaku kelipatan. Contohnya, jumlah kamar yang ada di dalam rumah kita. Jumlah kamar yang ada di rumah kita pasti memiliki kuantiti seperti 1 kamar, 2 kamar, atau 4 kamar. Dan tidak mungkin jumlah kamar yang ada di rumah kita memiliki kuantiti seperti 1,2 kamar atau 2,5 kamar. Kemudian contoh lain yaitu penjualan palu di sebuah toko. Sebuah toko pasti akan mencatat penjualan palunya dengan kuantiti seperti 1 buah, atau 10 buah, atau 50 buah. Dan tidak mungkin sebuah toko mencatat penjualan palunya seperti 2,3 buah atau 5,4 buah. Kemudian ada variabel kontinu. Variabel kontinu merupakan variabel yang memiliki nilai berapapun dan tanpa adanya celah. Dan variabel ini biasanya bisa menggunakan desimal maupun pecahan. Contohnya yaitu seperti tekanan udara di dalam ban. Tekanan udara di dalam ban biasanya memiliki kuantitas seperti 2,2 bar atau 2,3 bar. Kemudian contoh lain yaitu seperti berat daging. Berat daging biasanya memiliki berat seperti 2,5 kg atau 6,3 kg. Kemudian ada contoh lain seperti tinggi badan siswa. Tinggi badan siswa juga biasanya bervariasi, bisa 150,1 cm atau 162 cm atau 165,5 cm.
Dan yang terakhir, kita akan membahas tingkat pengukuran dalam statistika. Yang pertama ada nominal. Di nominal ini, data hanya berupa kategori atau label saja. Tidak ada urutan, tidak ada peringkat, dan hanya sebuah klasifikasi saja. Contohnya, di jenis kelamin ada pria dan ada wanita. Nah, itu hanya kategori saja, tidak bisa dibandingkan mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil, mana yang lebih tinggi, karena hal tersebut hanya kategori. Begitu juga dengan warna mata dan juga agama. Contoh lainnya adalah nomor pada jersey. Ada nomor 1, ada nomor 7, dan nomor-nomor tersebut tidak menunjukkan adanya peringkat dari jarak nomor mereka. Selanjutnya ada ordinal. Di ordinal ini, data hanya memiliki urutan atau peringkat, tetapi jarak antar peringkat tidak dapat diukur secara tepat. Contohnya, peringkat pada perlombaan. Ada juara 1, juara 2, juara 3. Tapi kenapa ya kok bisa masuk ordinal? Hal tersebut dikarenakan angka hanya dipakai untuk menunjukkan posisi dalam urutan, tapi tidak menunjukkan seberapa besar perbedaan antara satu peringkat dengan peringkat lain-lainnya. Jadi sudah paham kan kenapa peringkat masuk ke dalam data ordinal? Dan uji rasa pada minuman ataupun makanan juga termasuk pengukuran ordinal. Selanjutnya ada interval. Data pada tingkat interval memiliki jarak yang bermakna antara satu nilai dengan nilai yang lain, tetapi tidak ada titik nol absolut. Contohnya suhu dalam skala Celcius atau Fahrenheit. Ada perbedaan antara suhu 40 derajat Celcius dengan 20 derajat Celcius, yaitu 10 derajat Celcius. Nah, 10 derajat Celcius ini sangat bermakna ya. Tapi tidak bisa kita katakan bahwa 40 derajat Celcius adalah 2 kali lebih panas dari 20 derajat Celcius, karena nolnya tidak absolut, yang artinya 0 derajat bukan berarti tidak ada suhu. Dan yang terakhir ada rasio. Data di tingkat rasio ini memiliki semua karakteristik interval ditambah dengan titik nol absolut, sehingga perbandingan rasio bisa dilakukan. Contohnya pendapatan seseorang, 0 rupiah berarti dia benar-benar tidak mendapatkan pendapatan. Terus di berat badan ada 10 kilo, 60 kilo, dan lain sebagainya. Dan ketika 0 kilo berarti dia tidak memiliki berat badan. Begitu juga dengan tinggi badan, jarak tempuh, dan waktu kerja. Untuk memudahkan teman-teman belajar nih, saya akan menyebutkan perbedaan utama. Yang pertama di nominal, dia hanya kategori. Lalu di ordinal, ada urutan tetapi jaraknya tidak jelas. Kemudian interval, ada urutan, jarak jelas tapi tidak ada titik nol yang mutlak. Kemudian untuk rasio, lengkap semuanya teman-teman. Ada urutan, jarak jelas, dan nol mutlak.